Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rata Fatimah, kelas XP Farmasi, absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia. Pengertian dan sejarah farmasi. Ilmu resep sebenarnya telah dikenal semenjak timbulnya penyakit, timbul peradaban, dan mulai terjadi penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat melakukan usaha pencegahan terhadap penyakit. Ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran adalah yang pertama, Hippocrates pada tahun 460-370 sebelum Masehi, dan yang kedua Dioscorides pada abad 1 setelah Masehi, dan yang ketiga Galen pada tahun 130-200 Masehi, dan yang keempat Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim pada tahun 1493 sampai 1541 Masehi. Sejalan dengan ilmu pengetahuan, ilmu farmasi mengalami perkembangan pesat hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus tetapi saling berkaitan. Yang pertama, farmakologi atau ilmu khasiat obat. Yang kedua, farmakognosi, dan yang ketiga, galenika. Yang keempat, kimia farmasi. Ketentuan umum farmakope Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai buku farmakope sendiri, seperti Farmakope Indonesia milik negara Indonesia, United States Pharmacope atau USP milik Amerika. Yang ketiga, British Pharmacope atau BP milik Inggris. Yang keempat, Netherlands Pharmacope milik Belanda. Badan Dunia dalam bidang kesehatan atau WHO menerbitkan buku farmakope internasional yang dapat disetujui oleh semua anggotanya. Buku-buku farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen. Yang pertama, Farmakope Indonesia edisi 1 jilid 1 terbit tanggal 20 Mei 1962. Yang kedua, Farmakope Indonesia edisi 1 jilid 2 terbit tanggal 20 Mei 1965. Yang ketiga, Formularium Indonesia atau FOI terbit tanggal 20 Mei 1966. Yang keempat, Farmakope Indonesia edisi 2 terbit tanggal 1 April 1972. Yang kelima, Ekstra Farmakope Indonesia terbit tanggal 1 April 1974. Yang keenam, Formularium Nasional terbit tanggal 12 November 1978. Yang ketujuh, Farmakope Indonesia 3 terbit 9 Oktober 1979. Yang kedelapan, Farmakope Indonesia terbit 5 Desember 1995. Yang kesembilan, Farmakope Indonesia 5 terbit 2014. Cara pengujian dan prosedur. Yang pertama, cara berlaboratorium yang baik, prosedur otomatis, metode dan prosedur lain, bahan yang dikeringkan, dibijarkan, anhidrat bebas pelarut, pembijaran sampai bobot tetap, pengeringan sampai bobot tetap. Istilah dan definisi. Lebih kurang, kadar alkohol, bobot atom, penetapan belangko, desikator, persentase kadar, tekanan, air, waktu, dan reaksi. Istilah dan definisi pada singkatan BPFI atau Buku Pembanding Farmakope Indonesia, LK larutan kolorimetri, LP atau larutan reaksi, LV larutan lumetrik, P yang berarti reaksi. Sedangkan untuk bau juga ada untuk campuran padat dan semi padat, untuk larutan atau suspensi padat dan dalam cairan, untuk larutan cairan dalam cairan persen, untuk larutan gas dalam cairan persen. Dalam wadah dan penyimpanan juga dapat ditentukan karena harus sesuai. Yang pertama, kemasan tersegel. Yang kedua, wadah tidak tembus cahaya. Yang ketiga, wadah tertutup baik. Yang keempat, wadah tertutup rapat. Yang kelima, wadah tertutup kedap. Yang keenam,
wadah satuan tunggal. Yang ketujuh, wadah dosis tunggal. Yang kedelapan, wadah satuan ganda. Yang kesembilan, wadah dosis ganda. Suhu dan kelembapan penyimpanan. Yang pertama dalam lemari pembeku, yang kedua dingin, sejuk, suhu ruang terkendali, suhu ruang hangat, panas, berlebih, dan tempat kering. Waktu kadaluarsa juga dijelaskan dalam buku farmakope. Penyedia obat harus memelihara fasilitas tempat sediaan dikemas dan disimpan pada suhu kinetik rata-rata tidak lebih 25 derajat Celcius. Suhu ruang tempat penyimpanan sediaan dan kemasan plastik yang digunakan harus selalu dicatat. Terima kasih.